Minggu pagi yang seharusnya menjadi waktu istirahat bagi Budi, berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Belum juga kopi di tangannya mendingin, pintu rumahnya seolah hendak jebol dihantam hantaman keras dari luar. Gedoran itu tidak beraturan, kasar, dan disertai teriakan-teriakan makian yang membuat nyali siapapun menciut. Dengan jantung berdegup kencang, Budi membuka pintu. Di depannya, 3 pria berbadan tegap dengan wajah penuh garis kemarahan sudah berdiri. Tanpa permisi, salah satu dari mereka menyodorkan ponsel tepat ke depan wajah Budi. Di layar itu, terpampang jelas foto KTP Budi, lengkap dengan swafoto dirinya memegang kartu identitas tersebut. Sebuah foto yang ia ingat hanya pernah diberikan kepada Ratih, istrinya, untuk urusan administrasi asuransi bulan lalu. Budi Prasetyo, jangan pura-pura mati. Mana setoran 200 juta kami? Bunga sudah menumpuk, dan hari ini adalah batas terakhir kalau kamu masih mau melihat rumah ini utuh. Bentak pria berjaket kulit hitam itu. Suaranya menggelegar, membuat tetangga mulai mengintip dari balik gorden. Budi mematung. Kepalanya mendadak kosong. 200 juta? Mas, salah orang. Saya tidak pernah menyentuh pinjol sepeser pun. Sanggah Budi dengan suara bergetar. Namun, pria itu justru tertawa sinis dan menunjukkan riwayat chat serta puluhan aplikasi pinjaman ilegal yang semuanya menggunakan data pribadi Budi. Nama baik yang ia bangun belasan tahun sebagai karyawan teladan, seolah lumat dalam hitungan detik. Di belakangnya, Budi mendengar suara isakan halus. Ia berbalik dan menemukan Ratih bersimpuh di lantai ruang tamu. Wajah istrinya sembab, tubuhnya bergetar hebat. Mas, maafkan aku. Lirih Ratih di sela tangisnya yang pecah. Aku hilaf, Mas. Aku ikut investasi teman, tapi uangnya hilang semua. Aku terpaksa pakai namamu karena limitku sudah habis. Dunia Budi serasa runtuh. Istri yang selama ini ia puja sebagai sosok yang hemat dan bersahaja, ternyata menyimpan api di dalam skam. Rasa pahit menjalar di tenggorokan Budi. Bukan hanya tentang uang yang hilang, tapi tentang pengkhianatan kepercayaan yang begitu dalam. Teror telepon dari nomor asing mulai membanjiri ponselnya tanpa henti. Sebuah simfoni kehancuran yang baru saja dimulai. Budi menatap Ratih dengan pandangan yang tak lagi sama. Di balik isak tangis itu, Budi belum menyadari bahwa ini hanyalah lapisan pertama dari lubang hitam yang digali oleh istrinya sendiri. Ponsel di tangan Budi tak berhenti bergetar, bagaikan detak jantung yang sedang dipacu maut. Getaran itu terasa panas, membakar telapak tangannya seiring dengan setiap makian yang terlontar dari para penagih hutang di depan pintu. Setelah ancaman terakhir bahwa mereka akan kembali besok dengan masa yang lebih banyak, para pria itu pergi, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menyiksa daripada keributan tadi. Budi menutup pintu dengan lemas, bersandar pada kayu jati yang kini terasa asing. Di hadapannya, Ratih masih bersimpuh, bahunya naik turun karena isak tangis yang tak kunjung reda. Berapa banyak, Ratih? Katakan jujur, berapa banyak sebenarnya? Suara Budi nyaris berbisik, namun syarat dengan amarah yang tertahan. Ratih tidak menjawab dengan angka, melainkan dengan daftar aplikasi yang seolah tak ada ujungnya. Budi merebut ponsel Ratih, memaksa wanita itu membuka kunci layarnya. Matanya membelalak melihat puluhan notifikasi tagihan yang jatuh tempo di hari yang sama. Bukan hanya 1 atau 2 aplikasi, tapi hampir 20. Pola, gali lubang tutup lubang, yang dilakukan Ratih telah menciptakan pusaran setan yang menelan seluruh martabat keluarga mereka. Kehancuran itu tidak butuh waktu lama untuk merembet ke segala arah. Siang harinya, sebuah email masuk ke ponsel Budi dari Departemen HRD kantornya. Isi email itu singkat namun mematikan. Budi diminta menghadap karena ada laporan masuk mengenai masalah keuangan pribadi yang mengganggu operasional kantor. Rupanya, para penagih itu tidak hanya meneror rumah, tapi juga menghubungi atasan Budi dan menyebarkan foto Budi dengan narasi sebagai penipu ulung. Dalam sekejap, reputasi yang dibangun Budi dengan kejujuran selama 10 tahun hancur lebur hanya karena tanda tangan elektronik yang dipalsukan istrinya sendiri. Di meja makan yang dingin, Ratih mencoba meraih tangan Budi. Wajahnya tampak sangat memprihatinkan dengan mata yang bengkak. Mas, aku melakukan ini untuk kita. Aku ingin kita punya uang tambahan tanpa kamu harus lembur terus. Dalihnya dengan suara serak. Namun, Budi hanya menatap kosong ke arah lemari es mereka yang kini terasa sangat sunyi. Ia menyadari bahwa seluruh tabungan masa depan, uang pendidikan anak mereka nantinya, hingga dana darurat, telah ludes tak bersisa. Malam itu,
Saat Budi mencoba memejamkan mata di sofa karena tak sanggup berbagi tempat tidur dengan pengkhianatan, sebuah notifikasi muncul di ponsel Ratih yang tertinggal di atas meja. Budi melihat sebuah pesan singkat dari nomor tanpa nama yang masuk ke layar kunci. Pesan itu tidak berisi tagihan hutang, melainkan sebuah kalimat singkat yang membuat darah Budi mendidih. "Uang yang kemarin sudah aman, kan? Jangan sampai suamimu tahu soal apartemen itu." Budi terhenyak. Ternyata, lubang hutang ini bukan sekadar soal investasi yang gagal, melainkan sebuah rahasia besar yang jauh lebih busuk dari sekadar pinjaman online. Kata apartemen itu terus berdenyut di kepala Budi, lebih menyakitkan daripada dentuman gedoran pintu para penagih hutang tempo hari. Ia meletakkan kembali ponsel Ratih dengan tangan gemetar, memastikan posisinya tidak berubah 1 milimeter pun agar tidak memancing kecurigaan. Di balik remang lampu ruang tamu, Budi menatap pintu kamar yang tertutup rapat, tempat istrinya, wanita yang ia percaya selama 7 tahun ini, sedang tertidur lelap setelah seharian berakting menjadi korban yang terzalimi. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat mencekam bagi Budi, meski Ratih mencoba bersikap seolah semuanya akan baik-baik saja. Dengan mata yang masih bengkak, Ratih menyiapkan sarapan berupa nasi goreng kesukaan Budi. "Mas, aku sudah hubungi saudaraku di luar kota, mungkin mereka bisa bantu pinjamkan sedikit uang," ucap Ratih dengan nada suara yang begitu lembut dan penuh harap. Jika kemarin Budi akan luluh mendengar suara itu, kini ia merasa mual. Setiap kata yang keluar dari bibir Ratih terdengar seperti racun yang dibungkus madu. Budi hanya diam, menyeruput kopinya yang terasa sepahit kenyataan yang ia hadapi. Saat Ratih masuk ke kamar mandi untuk bersiap-siap, entah kemana, Budi bergerak cepat. Ia menggeledah tas kerja Ratih yang biasanya tak pernah boleh ia sentuh. Di balik lapisan kain rahasia tas tersebut, jemari Budi menyentuh benda keras berbentuk persegi panjang. Sebuah kartu akses apartemen berwarna emas dengan logo mewah di pusat kota. Jantung Budi seakan berhenti berdetak. Apartemen itu adalah hunian elit yang harga sewa per bulannya saja mungkin setara dengan gaji Budi selama setengah tahun. Rasa penasaran yang bercampur amarah membawa Budi membuntuti Ratih siang itu. Ia mengabaikan panggilan dari kantor yang menanyakan surat pengunduran dirinya. Baginya, ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar pekerjaan, mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi. Ratih naik ke sebuah taksi online, dan benar saja, tujuannya adalah gedung apartemen mewah yang tertera di kartu akses tersebut. Budi mengamati dari kejauhan, bersembunyi di balik pilar lobi yang megah. Ia melihat Ratih melangkah dengan percaya diri, tidak ada lagi bahu yang merosot karena beban hutang, tidak ada lagi wajah lesu yang penuh tangis. Ratih tampak anggun, bahkan sempat memperbaiki riasan wajahnya di depan cermin lobi dengan senyum tipis yang tampak sangat puas. Saat Ratih masuk ke dalam lift, seorang pria berjas rapi yang sudah menunggu di lobi langsung merangkul pinggangnya dengan mesra. Budi membeku. Pria itu bukan penagih hutang, melainkan pria parubaya yang tampak sangat mapan. Pertanyaan besar menghantam benak Budi. Jika Ratih punya kehidupan semewah ini dan pria kaya di sampingnya, mengapa ia harus menjerat Budi ke dalam lubang pinjol ratusan juta rupiah atas namanya? Rangkulan pria asing itu di pinggang Ratih terasa lebih tajam daripada sayatan pisau di dada Budi. Dari kejauhan, ia melihat pintu lift tertutup perlahan, memutus pandangannya dari tawarnya istrinya yang selama ini ia anggap sedang menderita karena lilitan hutang. Budi berdiri mematung di lobi apartemen yang dingin, menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang menikahi seorang wanita malang yang hilaf, melainkan seorang aktris berbakat yang sedang memainkan peran untuk menghancurkan hidupnya. Budi pulang dengan langkah terseret, memasuki rumah mereka yang kini terasa seperti sel penjara. Ia segera menuju gudang kecil tempat Ratih menyimpan tumpukan kardus barang lama. Dengan tangan bergetar, ia membongkar semuanya hingga ia menemukan sebuah kotak sepatu yang tersembunyi di balik tumpukan buku tua. Di dalamnya, bukan hanya ada 1, tapi 3 buku tabungan dari bank berbeda, semuanya atas nama Ratih, namun dengan alamat korespondensi yang berbeda pula. Budi membuka salah satu buku tersebut dan hampir terjatuh saat melihat saldo di dalamnya. Ada ratusan juta rupiah mengalir masuk tepat di hari ia menjual mobil kesayangannya untuk membayar bunga pinjol Ratih. Uang itu tidak pernah digunakan untuk membayar hutang. Ratih sengaja membiarkan para penagih meneror Budi, sengaja membiarkan nama baik suaminya hancur, agar Budi merasa terpojok dan menyerahkan aset-aset yang ia miliki. Polanya sangat rapi dan kejam. Ratih menciptakan kekacauan finansial buatan untuk menguras harta Budi,
sementara ia sendiri menimbun kekayaan di rekening rahasia untuk membiayai hidup mewahnya di apartemen itu. Sore harinya, pintu depan terbuka. Ratih melangkah masuk dengan wajah yang mendadak berubah drastis, kembali menjadi sosok istri yang layu, lelah, dan penuh duka. "Mas, tadi aku ke rumah saudara, tapi mereka tetap tidak mau meminjamkan uang. Aku bingung, Mas, penagih itu bilang besok mereka akan membawa polisi kalau kita tidak bayar lagi 50 juta. Isak Ratih sambil menyeka air mata palsunya di pundak Budi. Budi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencium aroma parfum mahal yang sangat kuat dari leher Ratih, parfum yang sama dengan yang ia hirup di lobi apartemen tadi. Namun Ratih dengan tidak tahu malu berkata bahwa ia habis berjalan kaki di bawah terik matahari demi mencari pinjaman. Budi mengepalkan tangan di balik punggungnya, menahan hasrat untuk berteriak. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam, mencari setitik saja rasa bersalah, namun yang ia temukan hanyalah kegelapan yang manipulatif. "Jangan khawatir, Ratih," ucap Budi dengan nada suara yang sangat datar, hampir tanpa emosi. "Aku tahu apa yang harus aku jual selanjutnya. Tanah warisan Bapak. Kita akan pakai itu untuk melunasi semuanya." Mendengar kata, tanah warisan, mata Ratih berkilat sesaat, bukan kilatan lega, melainkan kilatan keserakahan yang tak bisa disembunyikan. Budi menyadari sekarang bahwa ia sedang berhadapan dengan iblis berbaju manusia, dan ia harus mulai merancang lubangnya sendiri jika ingin selamat. Kilatan serakah di mata Ratih saat mendengar kata, tanah warisan, menjadi konfirmasi terakhir yang dibutuhkan Budi. Malam itu, di bawah remang lampu kamar, Budi menyaksikan istrinya berubah menjadi sosok yang luar biasa perhatian. Ratih memijat bahu Budi, membisikkan kata-kata manis tentang masa depan mereka yang akan segera bersih dari hutang, seolah-olah dia adalah bidadari yang baru saja menyelamatkan nyawa Budi. Padahal, Budi tahu, setiap usapan tangan Ratih di bahunya adalah hitungan mundur menuju perampokan harta terakhir yang ia miliki. Hari-hari berikutnya berlalu seperti sebuah panggung sandiwara yang melelahkan. Budi berpura-pura sibuk mengurus berkas penjualan tanah, sementara Ratih terus memberikan tekanan psikologis dengan cara yang sangat halus. Setiap kali Budi tampak ragu, tiba-tiba saja ada telepon dari penagih hutang yang masuk ke ponsel Budi, mengancam akan membakar rumah atau menculik Budi. Budi menyadari sekarang bahwa semua penelepon itu kemungkinan besar adalah orang-orang suruhan pria kaya di apartemen itu, rekan kerja Ratih dalam menghancurkan hidupnya. "Mas, pembelinya bilang dia bisa bayar tunai besok kalau kita kasih diskon sedikit," ucap Ratih dengan nada mendesak suatu sore. Ia terus memburu Budi agar transaksi cepat selesai. Budi mengangguk, mengikuti arus permainan Ratih. Ia sengaja memalsukan beberapa dokumen dan bekerja sama dengan seorang teman lamanya untuk menciptakan skenario penjualan fiktif yang terlihat sangat nyata. Di depan Ratih, Budi menyerahkan sebuah tas hitam berisi uang tunai, yang sebagian besar hanyalah tumpukan kertas dengan lapisan uang asli di bagian atas. "Ini 600 juta, Ratih. Semua yang aku punya, termasuk harga diri orang tuaku, ada di dalam tas ini. Tolong, lunasi semuanya besok pagi. Aku ingin kita tenang," kata Budi dengan suara yang bergetar karena emosi nyata, bukan karena sedih kehilangan uang, tapi karena pedih melihat wanita yang pernah ia cintai kini tersenyum begitu lebar di atas penderitaannya. Malam itu adalah malam yang paling sunyi sekaligus paling berisik di kepala Budi. Ratih bersikap sangat manis. Ia memasak hidangan istimewa dan bahkan merencanakan liburan setelah masalah ini selesai. Namun, Budi tetap terjaga. Dari balik kelopak matanya yang terpejam, ia mendengar suara gesekan koper yang ditarik pelan dari bawah tempat tidur di tengah malam. Ia mendengar langkah kaki Ratih yang sangat berhati-hati, keluar kamar dengan membawa tas hitam berisi uang itu. Budi tidak bergerak. Ia membiarkan Ratih pergi, membiarkan pengkhianatan itu mencapai puncaknya. Ia hanya menunggu fajar tiba untuk melihat pemandangan yang sudah ia duga, rumah yang kosong, lemari yang melompong, dan seorang istri yang menghilang tanpa jejak tepat setelah ia mendapatkan apa yang ia incar. Namun, Ratih tidak tahu bahwa di dalam tas itu, Budi telah menyisipkan sebuah pelacak GPS dan rekaman suara yang akan menjadi tiket Ratih menuju balik jeruji besi. Sunyi. Kesunyian yang menyelimuti rumah itu saat fajar menyingsing terasa lebih mematikan daripada ledakan amarah manapun yang pernah Budi alami. Ia berdiri di tengah kamar yang kini terasa sangat luas dan asing. Pintu lemari pakaian yang biasanya tertutup rapat, kini menganga lebar, menyisakan gantungan-gantungan kosong yang bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang sengaja ditinggalkan terbuka. Ratih benar-benar pergi.
Dia tidak hanya membawa lari tas berisi uang 600 juta itu, tetapi juga membawa pergi sisa-sisa kewarasan yang Budi coba pertahankan. Budi melangkah ke ruang tamu, melihat meja yang biasanya berantakan dengan tagihan pinjol, kini bersih seolah-olah semua penderitaan itu tidak pernah ada. Ia menyentuh permukaan meja kayu itu dengan ujung jarinya yang gemetar. Rasa perih itu bukan lagi karena uang yang hilang, karena ia tahu sebagian besar isinya hanyalah tumpukan kertas kosong, melainkan karena kenyataan bahwa 7 tahun kebersamaan mereka hanyalah sebuah durasi penyamaran bagi Ratih. Bagi Ratih, Budi bukanlah suami. Budi hanyalah sebuah target yang sudah habis diperas sampai tetes terakhir. Namun, Budi tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam ratapan. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Sebuah aplikasi pelacak sudah terbuka di layarnya. Sebuah titik merah kecil berkedip-kedip, bergerak perlahan menyusuri jalan protokol kota, menuju ke arah kawasan elit yang sangat ia kenal. "Kau pikir kau sudah menang, Ratih?" bisik Budi dengan suara parau yang dingin. Matanya yang merah karena kurang tidur kini berkilat dengan determinasi yang mengerikan. Budi segera keluar dari rumah itu, tidak membawa apapun kecuali ponsel dan kunci motor lamanya, satu-satunya aset yang tersisa karena tidak dianggap berharga oleh Ratih. Ia memacu motornya membelah kabut pagi, mengikuti titik merah yang kini berhenti di sebuah hotel bintang 5 yang sering menjadi tempat berkumpulnya para sosialita dan pengusaha kaya. Sesampainya di lobi hotel, Budi bersembunyi di balik pilar besar, mengawasi area restoran yang sangat mewah. Di sana, di meja pojok yang menghadap ke kolam renang, ia melihat Ratih. Penampilan istrinya itu telah berubah total. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala, kacamata hitam mahal bertengger di kepalanya, dan tas hitam yang Budi berikan tadi malam diletakkan begitu saja di atas kursi kosong. Ratih sedang tertawa lepas, bersulang dengan pria berjas rapi yang tempo hari merangkulnya di apartemen. Tidak ada jejak air mata, tidak ada wajah layu yang meminta ampun. Di depan pria itu, Ratih memamerkan tumpukan uang asli yang ia ambil dari lapisan atas tas tersebut sambil berkata, "Suamiku yang bodoh itu benar-benar menyerahkan segalanya. Sekarang, kita bisa pergi jauh." Budi merasakan jantungnya seolah diremas oleh tangan besi. Dendam yang membara kini telah menghapus seluruh cinta yang tersisa, mengubahnya menjadi rencana pembalasan yang tidak akan pernah Ratih bayangkan. Tawa Ratih meledak, suara yang dulu terdengar begitu merdu di telinga Budi, kini terdengar seperti lolongan iblis yang merayakan kematian jiwanya. Dari balik pilar marmer hotel yang dingin, Budi melihat istrinya menyandarkan kepala di bahu pria berjas itu dengan manja. Tangannya yang lentik lincah memainkan gelas sampanye, sementara tangan lainnya sesekali membelai tumpukan uang di dalam tas hitam yang Budi berikan. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada 1000 gedoran debt collector di pintu rumahnya. "Kamu hebat, Ratih. Tidak sia-sia aku melatihmu selama ini." Suara pria itu berat dan berwibawa, namun mengandung racun yang mematikan. Budi menajamkan pendengarannya. Pria itu menyebut nama sebuah perusahaan pembiayaan digital, sebuah nama yang sangat akrab bagi Budi. Itu adalah perusahaan induk dari belasan aplikasi pinjol ilegal yang telah menghancurkan hidupnya dalam sebulan terakhir. Sekujur tubuh Budi mendadak kaku. Realitas yang lebih busuk menghantamnya. Pria itu bukan sekadar selingkuhan. Dia adalah pemilik sindikat pinjol yang menjerat Budi, dan Ratih adalah umpan terbaiknya. Budi itu terlalu jujur. "Adrian, sangat mudah dipancing dengan air mata," ucap Ratih sambil tertawa sinis. "Dia sampai menjual tanah warisan bapaknya demi menyelamatkanku. Padahal, semua teror telepon dan orang-orang yang datang ke rumah itu kan anak buahmu sendiri." Budi merasa dunianya gelap sesaat. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Jadi, selama ini semuanya adalah panggung sandiwara yang disutradarai dengan rapi. Investasi bodong itu tidak pernah ada. Teror di kantornya, pemecatannya, hingga rasa sakit jantung yang hampir membunuhnya. Semua itu adalah bagian dari rencana Ratih dan Adrian untuk menguras habis seluruh harta keluarga Budi. Ratih tidak pernah berhutang. Dia hanya memindahkan kekayaan Budi ke kantong sindikat ini melalui skenario hutang fiktif. Air mata Budi jatuh, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang meluap hingga ke pori-pori. Ia melihat istrinya mencium pipi pria itu sebagai tanda kemenangan. Di mata Ratih, Budi bukan lagi seorang suami, melainkan hanya seekor sapi perah yang sudah kering susunya dan kini siap dibuang ke tempat sampah. Namun, saat Ratih mulai membuka tas hitam itu lebih lebar untuk menghitung kemenangannya, senyumnya perlahan memudar. Budi tahu, dalam hitungan detik,
Ratih akan menyadari bahwa tumpukan kertas di bawah uang-uang asli itu hanyalah sampah, sama seperti sampah yang ia buat dari pernikahan mereka. Budi segera merogoh ponselnya, bukan untuk menelepon polisi, melainkan untuk mengirimkan sebuah pesan singkat kepada nomor Ratih. Lihat ke belakang, sayang. Mari kita selesaikan drama ini. Ponsel di atas meja itu bergetar, memutus tawa renyah Ratih yang baru saja akan meneguk sampanyenya. Layar ponsel menyala, menampilkan pesan singkat dari Budi yang baru saja dikirimkan. Seketika, wajah Ratih yang tadinya penuh kemenangan berubah pucat pasi, seperti disiram air es di tengah terik matahari. Ia menoleh dengan gerakan kaku ke arah pilar besar di lobi hotel, dan di sanalah ia melihatnya, Budi berdiri dengan tatapan mata yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan tatapan suami yang memuja, bukan pula tatapan pria lemah yang hancur, melainkan tatapan seorang pria yang sudah tidak lagi memiliki apapun untuk kehilangan. Ratih dengan panik merogoh tas hitam di sampingnya, membongkar tumpukan uang yang tadi ia pamerkan kepada Adrian. Tangannya gemetar hebat saat ia menyadari bahwa di bawah lapisan uang asli yang tipis itu, hanya terdapat tumpukan kertas putih kosong yang dipotong rapi. Sial! Dia menipuku! Teriak Ratih tanpa sadar, suaranya melengking di tengah keheningan restoran hotel yang mewah. Adrian, pria berjas di sampingnya, langsung berdiri dengan wajah tegang. Matanya menatap tajam ke arah Budi yang kini melangkah maju dengan tenang namun penuh intimidasi. Drama yang luar biasa, Ratih. Suara Budi terdengar berat dan bergema di telinga Ratih. 7 tahun pernikahan kita, dan ternyata aku hanya penonton di kursi paling depan dari sebuah panggung penipuan yang kau sutradarai sendiri. Budi kini berdiri tepat di depan meja mereka, mengabaikan tatapan mengancam dari Adrian. Ratih mencoba mencari celah untuk berbohong, bibirnya bergetar, mencoba memanggil nama Budi dengan nada memelas yang biasa ia gunakan. Mas, ini tidak seperti yang kamu lihat, aku dipaksa. Diam, bentak Budi, membuat Ratih terlonjak kaget. Cukup dengan air mata palsumu. Aku sudah mendengar semuanya. Tentang Adrian, tentang sindikat pinjol ilegal ini, dan tentang bagaimana kalian tertawa saat aku menjual tanah warisan Bapak. Budi kemudian mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Di layarnya, terlihat sebuah indikator berwarna merah yang menyala, live streaming. Kalian pikir kalian sedang merayakan kemenangan? Ribuan orang sedang menonton kalian sekarang. Semua pengakuanmu tentang cara menipu suami, semua rencana busuk Adrian untuk memeras orang-orang kecil melalui aplikasi haram itu, semuanya sudah terekam dan tersiar secara langsung, ucap Budi dengan nada dingin yang mematikan. Adrian mencoba merebut ponsel itu, namun Budi selangkah lebih cepat mundur. Di kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat ke lobi hotel. Wajah Ratih kini benar-benar hancur. Ia menyadari bahwa lubang yang ia gali untuk Budi justru menjadi liang lahat bagi karir dan kebebasannya sendiri. Namun, di tengah kepanikan itu, Adrian membisikkan sesuatu yang membuat jantung Budi berdesir. Kau pikir hanya dengan video ini kau bisa menang? Kau lupa siapa yang memegang sertifikat rumahmu yang asli, Budi. Ancaman Adrian yang dingin itu berdesir di telinga Budi, jauh lebih mematikan daripada suara sirine polisi yang kini meraung di pelataran hotel. Seringai di wajah Adrian seolah mengatakan bahwa meski video live itu menghancurkan reputasinya, dia masih memegang kartu mati yang bisa membuat Budi menggelandang di jalanan selamanya. Sertifikat rumah itu, satu-satunya tempat berteduh yang tersisa, bukti kerja keras Budi selama 10 tahun, ternyata diam-diam telah diambil oleh Ratih dari brankas tersembunyi jauh sebelum dia melarikan diri. Kau pikir aku bodoh, Budi? Aku tidak pernah berjalan tanpa jaminan, desis Adrian sambil melirik Ratih yang kini bersandar lemas di kursi, wajahnya pucat pasi tertutup bayangan ketakutan. Adrian merogoh sakunya, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menunjukkan sebuah foto di layar ponselnya. Seseorang berpakaian serba hitam sedang berdiri di depan rumah Budi, memegang jerigen bensin dan pemantik api. Satu kata dariku, dan kenangan masa kecilmu, foto-foto orang tuamu, serta satu-satunya atap di atas kepalamu akan menjadi abu sebelum polisi sempat memborgolku. Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Ia menatap Ratih, mencari sedikit saja sisa kemanusiaan di mata wanita itu. Ratih, kamu tahu itu rumah peninggalan ibuku. Kamu tahu seberapa besar artinya rumah itu untukku. Teriak Budi dengan suara serak, nyaris menangis karena frustrasi. Namun, Ratih hanya memalingkan wajah, tidak sanggup menatap mata pria yang telah ia hancurkan hidupnya secara sistematis. Ego dan keserakahannya telah menutup pintu nuraninya rapat-rapat.
Polisi menyerbu masuk ke area restoran, mengepung meja mereka dengan senjata lengkap. Di tengah kericuhan itu, Adrian tetap tenang. Tangannya masih memegang ponsel dengan ibu jari yang siap menekan tombol panggil. Budi terjepit di antara dua pilihan yang mustahil, membiarkan sindikat ini ditangkap namun kehilangan segalanya, atau membiarkan mereka pergi demi menyelamatkan rumahnya. Biarkan kami lewat, atau rumah itu terbakar sekarang juga, tantang Adrian kepada para polisi yang mulai mendekat. Budi merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Ia teringat wajah ibunya, teringat bagaimana ayahnya bekerja keras demi membangun rumah itu. Di saat kritis tersebut, sebuah pesan masuk ke ponsel Budi dari nomor tetangganya di rumah. Sebuah foto yang memperlihatkan mobil pemadam kebakaran sudah bersiaga di depan rumahnya bersama beberapa warga yang berhasil meringkus orang suruhan Adrian. Ternyata, Budi tidak bertindak sendiri. Ia sudah meminta bantuan warga sejak ia mencurigai gerak-gerik Ratih. Melihat foto itu, keberanian Budi bangkit kembali. Ia menerjang Adrian, menjatuhkan ponsel pria itu ke lantai hingga hancur berkeping kertas. Permainanmu selesai, Adrian. Dan kau, Ratih, selamat menikmati dinginnya jeruji besi, teriak Budi. Saat polisi meringkus mereka berdua, Ratih mendadak histeris. Ia berteriak memanggil nama Budi, memohon ampun dengan tangisan yang kali ini mungkin nyata, namun bagi Budi, suara itu tidak lebih dari sekadar angin lalu. Namun, saat Ratih diseret paksa, ia membisikkan satu kenyataan terakhir yang membuat Budi jatuh terduduk. Mas, aku melakukan ini karena aku sedang hamil dan itu bukan anakmu. Kalimat, itu bukan anakmu, menghantam Budi lebih keras daripada peluru. Dunianya yang baru saja coba ia tegakkan, kini runtuh berkeping kertas hingga ke dasar yang paling kelam. Ia menatap punggung Ratih yang diseret paksa oleh polisi. Wanita itu terus menjerit, meronta, dan memanggil namanya dengan nada yang kini terdengar menjijikan. Budi jatuh terduduk di lantai marmer hotel yang dingin, dikelilingi oleh tatapan iba dari orang-orang asing. Semua uang, semua pengorbanan, dan semua air mata yang ia tumpahkan selama 7 tahun ini ternyata hanya untuk membesarkan benih pengkhianatan yang bahkan tidak memiliki ikatan darah dengannya. Bulan-bulan berikutnya adalah masa tersulit bagi Budi. Ia harus bolak-balik ke kantor polisi dan pengadilan untuk memberikan kesaksian. Adrian, sang otak sindikat, dijatuhi hukuman belasan tahun penjara atas penipuan dan pencucian uang. Sementara Ratih, meski dalam kondisi hamil, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Budi berhasil mendapatkan kembali sertifikat rumahnya dan membersihkan namanya di kantor. Namun luka di hatinya tidak bisa sembuh hanya dengan selembar surat keputusan pengadilan. Suatu sore, Budi berdiri di depan rumah peninggalan orang tuanya yang hampir saja menjadi abu. Ia memegang selembar foto pernikahan mereka yang ia temukan terselip di balik lemari. Dalam foto itu, Ratih tersenyum sangat manis. Senyum yang kini ia tahu adalah sebuah topeng yang sempurna. Tanpa keraguan, Budi menyulut korek api dan membiarkan api melalap foto itu hingga menjadi abu yang terbang terbawa angin. Ia menyadari bahwa membalas dendam dengan kebencian hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang busuk. Pembalasan terbaik adalah dengan hidup lebih baik, lebih sukses, dan tidak pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Kini, rumah itu tidak lagi terasa sepi karena beban hutang, melainkan terasa lega karena kebenaran telah terungkap. Budi mulai menata taman di depan rumahnya, menanam bunga-bunga baru sebagai simbol kehidupan yang baru pula. Ia telah kehilangan harta, kehilangan istri, dan kehilangan harapan sesaat, namun ia menemukan kembali dirinya yang jauh lebih kuat. Kisah pilu tentang pinjol dan pengkhianatan ini ia jadikan pelajaran mahal bahwa cinta sejati tidak akan pernah meminta kita untuk menghancurkan diri sendiri. Kisah Budi mengajarkan kita bahwa orang terdekat terkadang bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Pinjaman online hanyalah alat, namun keserakahan dan ketiadaan hati nuranilah yang benar-benar menghancurkan sebuah rumah tangga. Jangan pernah membiarkan cinta membutakan akal sehat, dan selalu pastikan kejujuran menjadi pondasi utama dalam setiap hubungan. Bagaimana pendapat kalian tentang tindakan Ratih? Apakah Budi terlalu baik atau justru sudah melakukan hal yang benar dengan menjebloskannya ke penjara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai cerita drama yang menguras emosi seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sudah menonton.